Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali terhubung dalam ruang kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pertengahan minggu pada malam hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, seperti biasa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk segala yang baik yang Bapak berikan dalam hidup kami, hingga sampai pada saat malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan layak, suci dan kuduskan kami, supaya kami semua keberkatan melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, senantiasa boleh memimpin dan menyadarkan kami, menginsafkan kami, dan terus membuat kami semakin yakin bahwa kebenaran melalui firman Allah adalah kebenaran yang menyelamatkan, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang malam hari ini bergabung dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kami semua terhubung dengan kebenaran ini, dan kami akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa setia menyertai kami dan terus mengawal, memimpin kami dengan firman-Mu yang kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas, di pasal 21 ayat yang ke-19. Bagaimana kita berbicara orang-orang yang bisa tetap bertahan dalam situasi penderitaan sekalipun. Kalau kamu tetap bertahan, dikatakan di sini, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi bagian akhir dalam perikop yang kita baca ini, kalau saudara baca secara keseluruhan itu tentang kesulitan, kesukaran. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang menderita, di tengah situasi yang mungkin rasanya bagi kita tidak mampu untuk kita bisa menjalani dan melewatinya. Namun firman Allah di ayat ini, di ayat ke-9 ini mengatakan bahwa Injil Lukas 21, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Seringkali penderitaan, kesulitan, kesukaran ini merampas ya kehidupan kita, merampas esensi kehidupan kita. Hidup yang diberikan Tuhan adalah kehidupan yang berbahagia oleh karena pengampunan, oleh karena penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka keputusan-keputusan dalam diri kita untuk tetap bertahan di tengah masa-masa yang sukar dalam hidup kita, kita akan menemukan bagaimana firman Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap kita punya keputusan, kita akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Ya, bertahan bukan berarti tidak lakukan apa-apa, ya, atau diam, bukan. Bertahan adalah tetap berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita ingat dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus pernah berkata, ya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan adalah keputusan dari hidup kita yang dikatakan bertahan di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, keputusan untuk bertahan di dalam Tuhan, yaitu di dalam hidup kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di jalan kebenaran yang terdapat di dalam kebenaran firman Allah, kehidupan Kristus yang dihidupkan di dalam kita. Maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang salah, apalagi sampai keluar dari keputusan hidup untuk terus mengasihi Tuhan. Bertahan berarti terus mengasihi Tuhan. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-28, Amsal 12 ayat yang ke-28 bagian A dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Orang-orang yang bisa bertahan di dalam Kristus, berjalan di dalam kebenaran Kristus, terdapat kehidupan. Hidup kekal yang diberikan Tuhan adalah kehidupan ya, yang tidak terganggu lagi oleh rupa-rupa penderitaan, yaitu kehidupan di dalam surga yang kekal. Namun ketika kita memahaminya sekarang, maka kebahagiaan hidup di tengah penderitaan menjadi suatu keadaan yang sangat luar biasa.
Ketika saudara saya tetap bersukacita, tetap berbahagia, kendati pun harus melewati begitu banyak persoalan, dan kita tetap bertahan. Ini adalah keputusan yang kita ambil dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita tidak akan sampai yang namanya jalan kemurtatan, yang pada akhirnya menuju kepada maut. Tapi kita akan mengatakan bahwa saya akan tetap bertahan di dalam Tuhan, kendati pun saya harus menghadapi kesulitan. Nah, janji Tuhan adalah janji menyertai saya dan saudara untuk tetap bisa melewati itu semua. Maka keputusan untuk bertahan adalah menjadi sangat penting. Yang kedua, tadi keputusan bertahan di dalam penderitaan, dalam kesulitan, kesukaran adalah tetap berjalan di dalam kebenaran. Ini yang pertama, ya. Kemudian sambil menjaga sikap hati. Ketika seseorang menderita, bagaimana sikap hatinya? Apakah dia terus bersedih, terus meratapi hidup, ya mungkin terus menjadi gelisah, ya. Di dalam Amsal pasal yang keempat kita akan lihat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Kehidupan kita akan tetap memancar ketika kita tetap menjaga diri kita, kendati pun di dalam masa-masa yang sulit. Bagaimana nilai kehidupan kita, apakah berubah, menurun, tetap atau naik ketika kita menghadapi rupa-rupa persoalan yang menyebabkan kita menderita. Sambil menjaga sikap hati adalah sikap yang waspada waktu kita bertahan di dalam penderitaan. Tetap bertahan, kata firman Tuhan. Engkau akan memperoleh hidupmu. Hidup yang mana dikatakan tadi? Yang pertama kita baca tadi kan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 ayat yang ke-19. Ini diucapkan Yesus bagi murid-murid. Memperoleh hidup, kita akan mendapati bahwa kehidupan kita akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan kalau kita bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini ekstra, lebih berhati-hati lagi, waspada. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita akan terus mengalir, menyinar, ya menyinari kegelapan dunia ini, menjadi kesaksian, menjadi berkat. Kendati pun kita mungkin masih di dalam pergumulan kita. Tapi ketika kita bisa menjaga hati kita, maka terpancar dari kehidupan yang kita miliki dalam Tuhan. Kehidupan bisa menjadi berkat. Kehidupan bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kemudian, berarti juga setia. Orang yang bertahan di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa penderitaan, dia juga harus betul-betul setia. Wahyu 2 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jadi kita akan mendapatkan kehidupan dengan nilai penghargaan daripada Tuhan. Kalau kita bisa bertahan sampai, mungkin kita bisa sampai mati, mengalami sesuatu yang dikatakan penderita. Bisa saja, bisa. Kalau Alkitab mengatakan kalau engkau setia sampai mati, iya, mungkin kita mengalami sulit di masa-masa hidup kita sampai kita menjelang kematian. Alkitab mengatakan Tuhan akan mengaruniakan mahkota, ada suatu penghormatan, penghargaan dari Tuhan. Berarti setia adalah bagian penting dari arti bertahan itu sendiri. Hendaklah kamu bertahan. Kalau kamu dan kita semua bertahan sampai akhir, kita akan memperoleh kehidupan yang dikatakan Tuhan. Nah, hal yang dibutuhkan untuk kita tetap hidup, ya, bertahan. Kita butuh makan kan kalau kehidupan kita. Maka rohani yang bisa bertahan, rohani yang memang selalu makan, memperoleh hidup, ya, di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kita terus terhubung dengan sumber kehidupan itu, ya. Baru kita bisa bertahan dan kita memperoleh kehidupan. Kalau kita tidak terhubung, tidak mungkin. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia memberikan kehidupan yang kelimpahan, ya. Kehidupan yang kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, merampas apa yang ada pada kita. Tapi Yesus untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan, hidup yang bisa bersukacita, hidup yang berkelimpahan, hidup yang bisa bersukacita, kendati pun harus menghadapi rupa-rupa persoalan penderitaan. Kamu akan memperoleh
hidupmu. Nah, Lukas 4 ayat 4 mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, kata firman Allah. Jadi jelas, kehidupan kita harus terus terhubung dengan firman Tuhan, dengan sumber kehidupan itu. Kalau kita mau bertahan, kita tetap bisa bertahan. Tidak ada pilihan lain. Maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, kita akan memperoleh kehidupan yang berbahagia di dunia sampai mati. Kita akan bersuka cita. Kenapa? Karena Dia memberi hidup yang berkelimpahan saat ini, yaitu kehidupannya dengan sukacita, kehidupan dengan gembira walaupun kita menghadapi. Nah, kalau kita sudah sukacita, gembira, kekurangan apapun, masalah, penyakit, penderitaan nggak akan mengganggu hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah kuncinya, sumbernya untuk memancarkan kehidupan. Ya, ini bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, nggak ada bisa memancar, sulit, saudaraku. Yang kemudian ayat 6 dari Yohanes, ayat 33 dari Yohanes 6 adalah, ya, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, katakan, ya, dan yang memberi hidup kepada dunia. Itu jelas. Yohanes 6 ayat 33. Kita harus makan untuk bisa bertahan hidup. Untuk bisa bertahan dalam penderitaan, untuk kita memperoleh kekuatan dalam penderitaan ini, kita butuh terhubung dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita down, kita jatuh lemah, terkapar. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, ya, dan memberi hidup kepada dunia. Dan aku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup. Bagi ayat yang terakhir, Yohanes 1 ayat yang keempat, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika saudara dan saya dapat bertahan, ya, kita ada di dalam Kristus, ya, terang itu akan memberi hidup, ya, karena hidup itu terang manusia. Dia akan memberikan kesaksian bagaimana hidup yang dianugerahkan Tuhan bisa memancar, bisa menjadi kesaksian walaupun harus melewati rupa-rupa persoalan. Ini makna dari bertahan yang saya maksudkan. Bagaimana bisa bertahan? Ini perlu keputusan, ya. Kalau kita bertahan sampai akhir, kata firman Tuhan tadi, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21:19 sebagai ayat nats kita mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hidup yang sesungguhnya, siapa diri kita di dalam Tuhan, itu akan dinyatakan jikalau kita punya keputusan untuk terus bertahan dan terus terhubung dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam diri kami, yaitu kekuatan. Mari Tuhan berkati umat malam hari. Berikan kekuatan. Kalau mungkin ada yang dalam penderitaan, pergumulan berat, kesulitan, Tuhan tolong. Firman Allah menjadi jawaban. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam keraguan-raguan Tuhan pertetapan. Tuhan bangkitkan mereka kembali Tuhan, agar mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Tidak ada di antara kami yang terlepas dari kasih karunia Tuhan. Mari tolong para suami istri, tiap keluarga, berikan umur panjang badan sehat untuk bisa membimbing anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang dihadirkan juga Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami yang semakin dekat dengan Tuhan. Anak kami diserahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan, dalam perjodohan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Anak, menantu, cucu semua diberkati oleh Tuhan. Bidang-bidang pekerjaan, bidang-bidang kehidupan, bidang-bidang pelayanan kami, Tuhan memberkati. Gereja di mana kami ada tumbuh dan berkembang juga Tuhan berkati. Pemerintah, bangsa dan negeri kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin bangsa ini. Gereja-gereja yang ada di tanah air kami juga Tuhan lindungi, Tuhan berkati semua. Belum menjadi terang dan garam jelang kedatangan Tuhan, banyak orang diselamatkan. Pakai gereja di mana kami ada juga menjadi kesaksian. Tambah-tambahkan petobat-petobat baru jelang kedatangan Tuhan. Kami rindu banyak orang diselamatkan Tuhan melalui Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami, dan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Lewat pengampunan, lewat pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Berkati dalam kehidupan setiap rumah tangga, pribadi. Tuhan kiranya melimpahkan berkat makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan, dicukupi yang membutuhkan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan mereka. Engkau lebih tahu. Oh Tuhan, Engkau lebih memahami kehidupan kami. Oleh dari itu kami pasrahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu ke dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan.
Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa dalam ibadah. Boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Dan anak-anak yang sudah join malam hari ini juga Tuhan berkati. Tuhan berkati rohani mereka, pertumbuhan iman mereka Tuhan. Minggu Raya yang boleh kembali berkumpul bersama-sama membangun intimitas. Mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Memimpin hidup kami dan memberkati kami. Karena Engkau adalah pemimpin, memberi hidup kepada kami. Hidup dan kehidupan yang kekal adalah menjadi bagian kami. Sebentar kami akan berpisah melalui ruang ini Tuhan. Karena belum kembali pekerjaan, dari pekerjaan, dari berbagai urusan mereka. Kumpulkan di rumah masing-masing dengan selamat. Bawa kami melewati malam hari ini. Bangun kami supaya dengan tubuh yang sehat dan dengan kekuatan yang baru. Dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan. Sebelum kita berpisah melalui ruang ini, mari sama-sama kita arahkan hati kita. Buka kedua belah telapak tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan keintiman penyertaan Roh yang Maha Kudus. Menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.